Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Azlia Zara. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan perawatan pada anak diare. Pengkajian yang pertama, identitas klien, nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, suku atau bangsa, nomor rek, diagnosa medis, tanggal pengajian, golongan darah, alamat penanggung jawab, nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, suku atau bangsa, alamat, hubungan dengan klien. Keluhan utama yang membuat klien dibawa ke rumah sakit: manifestasi klinis berupa BAB yang tidak normal atau cair lebih banyak dari biasanya, riwayat penyakit sekarang, paliatif. Apakah yang menyebabkan gejala diare dan apa yang telah dilakukan? Diare dapat disebabkan karena infeksi, malabsorpsi, faktor makanan, dan faktor psikologi. Kualitatif, gejala yang dirasakan akibat diare biasanya berak lebih dari 3 kali dalam sehari dengan atau tanpa darah, atau lendir, mules, muntah. Kualitas BAB, konsistensi, awitan, badan terasa lemah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Regional, perut terasa mules, anus terasa basah. Skala atau keparahan, kondisi lemah dapat menurunkan daya tahan tubuh dan aktivitas sehari-hari. Kemudian timing, gejala diare ini dapat terjadi secara mendadak yang terjadi karena infeksi atau faktor lain. Lamanya untuk diare akut 3-5 hari, diare berkepanjangan lebih dari 7 hari, dan diare kronis lebih dari 14 hari. Pada umumnya anak masuk rumah sakit dengan keluhan buang air cair berkali-kali, baik disertai atau tanpa dengan muntah, tinja dapat bercampur lendir dan atau darah. Keluhan lain yang mungkin didapatkan adalah nafsu makan menurun, suhu badan meningkat, volume diuresis menurun, dan gejala penurunan kesadaran. Riwayat penyakit dahulu: pernah mengalami diare sebelumnya, pemakaian antibiotik atau kortikosteroid jangka panjang, atau perubahan kandida albicans dari saprofit menjadi parasit, alergi makanan, ispa, oma campak. Riwayat nutrisi: pada anak usia toddler, makanan yang diberikan seperti pada orang dewasa, porsi yang diberikan 3 kali sehari dengan tambahan buah dan susu. Kekurangan gizi pada anak usia toddler sangat rentan. Cara pengelolaan makanan yang baik: menjaga kebersihan dan senantiasa sanitasi makanan, kebiasaan cuci tangan. Riwayat kesehatan keluarga: ada salah satu keluarga yang mengalami diare. Riwayat kesehatan lingkungan: penyimpanan makanan pada suhu kamar, kurang menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan: pertumbuhan dan perkembangan menjadi bahan pertimbangan yang penting karena setiap individu mempunyai ciri-ciri, struktur, dan fungsi yang berbeda, sehingga pendekatan pengajian fisik dan tindakan harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengajian fisik. Pengajian secara umum dilakukan dengan metode head to toe yang meliputi keadaan umum dan status kesadaran, tanda-tanda vital, area kepala dan wajah, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitourinaria. Fokus pengajian pada anak dengan diare adalah penemuan tanda-tanda yang mungkin didapatkan yang meliputi penurunan BB, denyut nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun, mata cekung, mukosa bibir dan mulut kering, kulit kering dengan turgor berkurang. Dapat ditemukan peningkatan frekuensi pernapasan, peningkatan peristaltik usus, dan adanya luka lecet sekitar anus. Sistem neurologi subjektif: klien tidak sadar, kadang-kadang disertai kejang. Infeksi: keadaan umum klien yang diamati mulai pertama kali bertemu dengan klien. Keadaan sakit diamati apakah berat, sedang, ringan, atau tidak. Tampak sakit, kesadaran diamati komposmetis, amatis, somnolen, delirium, stupor, dan koma. Palpasi adalah parese anestesia, perkusi, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Sistem penginderaan subjektif: klien merasa haus, mata berkunang-kunang. Infeksi: kepala, kesimetrisan muka, cepal, hematoma negatif,
output pseudodum negatif, warna dan distribusi rambut serta kondisi kulit kepala kering pada neonatus dan bayi ubun-ubun besar tapak cekung. Mata amati mata konjungtiva adalah anemis, sklera adalah ikterus, refleks mata dan pupil terhadap cahaya isokor, miosis atau midriasis. Pada keadaan liara yang lebih lanjut atau shock, hipovolumia, refleks pupil negatif, mata sowong. Kemudian hidung, telinga, palpasi mata, telinga, nyeri tekan, mastoditis. Sistem integumen subjektif, kulit kering, infeksi, kulit kering, sekresi sedikit, selaput, mukosa kering, palpasi, tidak berkeringat, berkulit atau kekenyalan kulit, kembali dalam 1 detik, dehidrasi ringan 1-2 detik, dehidrasi sedang dan lebih dari 2 detik, dehidrasi berat. Sistem kardiovaskuler subjektif, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sistem pernapasan subjektif, sesak atau tidak, infeksi, bentuk simetris, ekspansi, netraksi, interkostal atau subkotal kaji, frekuensi, irama, dan tingkat kedalaman pernapasan. Adakah penumpukan sekresi, stridor, pernapasan, inspirasi atau ekspirasi, palpasi, kaji adanya massa nyeri, tekan, kesimetrisan, ekspansi, taktif, fremitus negatif. Auskultasi dengan menggunakan stetoskop, kaji suara nafas, vesikuler, intensitas nada dan durasi. Adakah ronchi, wheezing untuk mendeteksi adanya penyakit penyerta seperti broncho, pneumonia atau infeksi lainnya. Sistem pencernaan subjektif, kelaparan, haus, infeksi, BAB, konsistensi, auskultasi, bising usus, perkusi, mendengar adanya gas cairan atau massa negatif, hepar dan klien tidak membesar, suara timpani, palpasi, adanya nyeri tekan, superficial, pembuluh darah, massa negatif, hepar dan klien tidak teraba. Sistem perkemian subjektif, infeksi, palpasi. Sistem muskuloskeletal subjektif, lemah, infeksi, palpasi. Pemeriksaan penunjang laboratorium, fesis lengkap, pemeriksaan asam basa, pemeriksaan kadar ureum, kreatinin untuk mengetahui vali ginjal, serum elektrolit, pemeriksaan intubasi duodenum, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi diperlukan kalau ada penyulit atau penyakit penyerta seperti bronchopneumonia dan lain-lain seperti toraks, AP atau PA lateral. Antropometri merupakan ukuran dari tubuh. Pengukuran antropometri merupakan data referensi untuk menghitung dan mencatat pertumbuhan anak. Tujuan umum: mengetahui tentang konsep antropometri serta cara pengukuran antropometri pada anak. Tujuan khusus: mampu menjelaskan pengertian antropometri, mengetahui syarat-syarat yang mendasari melakukan prosedur antropometri, mengetahui jenis parameter antropometri, mampu melakukan cara pengukuran dengan antropometri. Manfaat antropometri bagi anak yaitu sebagai acuan dalam penilaian status gizi pertumbuhan anak, sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan. Jenis-jenis antropometri. Jenis-jenis pada antropometri dibagi menjadi yaitu: yang pertama, umur faktor. Yang kedua, berat badan merupakan antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir atau neonatus. Berat badan ini digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR. Cara mengukur berat badan: satu pakaian seminimal mungkin, sepatu, baju tutup kepala yang cukup tebal harus dilepas, siapkan timbangan dan pastikan pada posisi 0,00 untuk bayi kurang lebih 2 tahun dibaringkan pada timbangan, sedangkan untuk anak lebih dari 2 tahun disuruh naik di atas timbangan sampai angka pada timbangan tidak berubah lagi.
2. Catat hasilnya normal berat badan pada bayi 2.500 sampai 3.000 gram. 3. Tinggi badan. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal pada keadaan normal. TB tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Cara mengukur tinggi badan: 1. Pertama, ukur PB dari ubun-ubun besar ke simfisis dan catat. 2. Kedua, ukur dari simfisis ke tumit dan catat. 3. Tambahkan hasil pengukuran pertama dan kedua. 4. Catat hasilnya. Normal nilai tinggi badan 48 sampai 50 cm. Kemudian lila, lingkar lengan atas merupakan salah satu pilihan untuk menentukan status gizi karena mudah, murah, dan cepat, dan tidak memerlukan data umur terkadang susah diperoleh. Pengukuran lingkar lengan atas: 1. Pastikan bayi pada posisi nyaman atau di bangku. 2. Lengan dalam posisi tidak tertutup kain atau pakaian. 3. Ditetapkan bagian yang akan diukur, yaitu pertengahan lengan atas sebelah kiri dengan cara diukur panjang lengan atas dari bahu ke siku kemudian dibagi 2. 4. Meteran dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai terukur keliling lingkaran lengan. Meteran tidak ditarik terlalu kuat tapi juga tidak terlalu longgar. 5. Lihat angka pada meteran dan catat dengan teliti. Normal lingkar lengan atas 10 sampai 12 cm. 5. Lingkar kepala. Lingkar kepala biasanya digunakan kedokteran anak untuk mengetahui keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala, contoh hidrosefalus dan mikrosefalus. 1. Pastikan bayi pada posisi nyaman atau berbaring atau di bangku. 2. Meteran atau pita pengukur dilingkarkan antara tonjolan supraorbital sampai dengan tonjolan occipital mayor di belakang kepala bayi. 3. Lihat angka pada meteran dan catat dengan teliti. 4. Catat hasilnya. Normal lingkar kepala bayi 33 sampai 35 cm. Lingkar dada biasanya digunakan untuk anak pada usia 2-3 tahun karena pertumbuhan lingkar dada pesat sampai anak berumur 3 tahun. Normal lingkar dada 30 sampai 33 cm. Cara mengukur lingkar dada: 1. Pita ukur dilingkarkan pada dada dengan memasukkan kanjungtif pita di sela ketiak melalui ujung terendah skapula. 2. Lilitkan melingkar ke arah depan dan melewati kedua puting susu. 3. Catat hasil pada buku catat. Intervensi keperawatan: analisa dada, DS, nyeri atau kram abdomen. 2. Urgensi, DO. 1. Defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. 2. Feses lembek atau cair. 3. Frekuensi peristaltik meningkat. 4. Bising usus hiperaktif. SDKI, diare, BD, inflamasi gastrointestinal. SLKI, setelah dilakukan tindakan perawatan 1 kali 24 jam diharapkan diare membaik dengan kriteria hasil: 1. Konsistensi feses membaik. 2. Frekuensi BAB membaik. 3. Peristaltik usus membaik. SIKI, manajemen diare, observasi, identifikasi penyebab diare. MIS, inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi, ansietas, stres, efek obat-obatan, pemberian botol susu. Identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala invaginasi, MIS, tangisan keras, kepucatan. Terapeutik: berikan asupan cairan oral, MIS, larutan garam, gula, oralit, pedialite, renalite, pasang jalur intravena, berikan cairan intravena, MIS, ringer asetat, ringer laktat jika perlu. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Edukasi: anjurkan makanan perlu kecil dan sering secara bertahap. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Anjurkan melanjutkan pemberian ASI. Kolaborasi pemberian obat antimostolitas, MIS, loperamide, difenoksilat. Kolaborasi pemberian obat antispasmodik atau spasmolitik. Kolaborasi pemberian obat pengeras feses.
Yang kedua, analisa data DS. Tidak ada DO. 1 suhu tubuh di atas nilai normal, 2 kulit merah, 3 kejang, 4 takikardi, 5 takiapnea, 6 kulit terasa hangat. SDKI hipertermia, BD dehidrasi, SLKI. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil: 1 suhu tubuh membaik, 2 intake cairan membaik. Psiki manajemen hipertermia. Observasi, identifikasi penyebab hipertermia. MIS, dehidrasi, terpapar lingkungan panas, gangguan inkubator. Monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian yang dipakai, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linin setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis. Lakukan pendinginan eksternal. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tirak baring. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Yang ketiga, analisa data DS. 1 merasa lemah, 2 mengeluh halus, DO frekuensi nadi meningkat, nadi terasa lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. SDKI hipovolemia, BD kekurangan intake cairan, SLKI. Setelah dilakukan tindakan perawatan 1 kali 24 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil: 1 frekuensi nadi membaik, tekanan nadi membaik, tekanan darah membaik, turgor kulit membaik, jugular venous pressure membaik, hemoglobin membaik. Psiki manajemen hipovolemia. Observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia. Terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modifit trendelembung, berikan asupan oral. Edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi pemberian cairan IV isotonis, kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, kolaborasi pemberian cairan koloid, kolaborasi pemberian produk darah. 4. Implementasi keperawatan. Pelaksanaan perawatan adalah tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana perawatan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah dilakukan. Yang kelima, evaluasi perawatan. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan perawatan pada klien. Evaluasi dilakukan terus-menerus pada respon klien terhadap tindakan perawatan yang telah dilaksanakan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.